Baik, pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan Photoshop untuk membuat sebuah desain. Kita akan membuat desain flyer. Nah, jadi flyer yang akan dibuat itu adalah flyer yang seperti ini. Jadi kita akan mencoba untuk membuat flyer yang mirip seperti ini. Kita pakai sistem ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, kita akan menggunakan gambar ini sebagai reference. Oke, kita buat dulu dokumennya. Kita membuatnya namanya flyer 1 misalnya. Oke, kemudian ukurannya itu saya menggunakan kertas A4 saja langsung. Jadi ukurannya menggunakan kertas A4, kemudian oke. Jadi flyernya nanti itu berukuran kertas A4. Kemudian gambar yang tadi, desain yang tadi yang sebagai referensi saya import, tarik masuk ke dalam lembar kerja. Kemudian saya besarkan untuk bisa dilihat secara detail. Jadi gambar ini sebagai referensi kita untuk membuat desain flyer tersebut. Jadi kita akan membuat semirip mungkin desain ini. Seperti itu. Ya, apa-apa, misalnya seperti ini. Nah, saya akan memberikan tips-tips nanti bagaimana kita membuat desain flyer yang seperti ini. Pertama yang dilakukan adalah kita bisa membuat kotak. Nah, kotak ini nantinya akan menjadi batas dari lembar kerja kita, seperti itu. Jadi batasnya itu akan menjadi framenya. Jadi semua objek-objek akan masuk ke dalam frame tersebut, seperti itu. Jadi tidak akan ada objek yang keluar dari frame tersebut. Nah, kita membuat dulu kotaknya seperti ini. Nah, kotak ini ukurannya harus sama persis dengan lembar kerjanya. Nah, kita tahu bahwa lembar kerjanya tadi itu ukurannya A4. Kemudian ukuran A4 itu sebenarnya ukuran berapa sih A4 itu? Nah, ukuran A4 ini kita bisa lihat kalau kita klik di bagian luar ini ada ukurannya 210 mm kali 297. Oleh karena itu kotaknya harus juga berukuran 210 mm kali 297 mm. Seperti ini. Di ukurannya sama dengan kertas A4. Kemudian posisinya. Nah, kalau kita menarik kotak tersebut, kita manualkan seperti ini, itu biasanya tidak akan pas. Nah, misalnya seperti ini. Itu sangat susah untuk kita kasih pas-pas dia di lembar kerjanya. Caranya biar kita yakinnya bahwa dia pas, itu kita bisa memanfaatkan fitur Corel Draw yang namanya Align. Nah, caranya untuk mengaktifkannya kita bisa kalau tidak salah ada di teks mungkin ya. Oh, saya lupa ada di mana di sini di menunya itu. Oh, ini nih di object Align and Distribute. Atau shortcutnya itu kebetulan saya sering pakai shortcut jadi saya lupa letak menunya. Ada shortcutnya Ctrl Shift A. Nah, jadi kita bisa Ctrl Shift A. Kemudian di sini akan muncul Align and Distribute. Kita tinggal pilih yang ini. Align to object-nya itu pilih yang page add. Ini. Kemudian kita pilih Align and Distribute-nya align left, ya kan? Kemudian bisa align top. Nah, kalau sudah seperti ini,
frame-nya tersebut itu pasti berada sama persis dengan lembar kerjanya atau kertasnya. Nah, kita sudah punya frame. Sekarang kita mulai untuk membuat objeknya. Nah, untuk membuat objek, bagusnya kita mulai dari objek yang berada di layer yang paling belakang. Layer yang paling belakang itu kita bisa lihat bahwa yang warna orange ini adalah layer yang berada di paling belakang, ya kan? Nah, ini kan yang paling depan, yang putih ini. Nah, ini yang paling belakang. Kita buat, kita bisa ikuti saja. Ini kita bisa buat seperti ini. Nah, di zoom in, kemudian digeser menggunakan middle mouse button, geser ininya, geser halamannya menggunakan middle mouse button. Oke, kita bisa buat seperti ini saja. Tidak apa-apa keluar dari kertasnya ini, karena nanti kita akan memasukkan ke frame. Oke. Setelah itu di bagian ini kan dia harusnya melengkung. Nah, kita lengkungkan dia menggunakan shape tool. Kita blok dua-duanya seperti ini, kemudian kita convert to curve. Kemudian setelah itu kita lengkungkan dia. Nah, jadinya seperti ini. Misalnya seperti ini. Oke. Langkah selanjutnya adalah memberi warna pada shape ini atau objek ini. Kita bisa pilih warnanya di sini, atau bisa klik kanan, munculkan object properties-nya. Object properties. Nah, ini object properties-nya yang outline-nya ini kita bisa hilangkan. Kita tidak menggunakan garis pinggir. Setelah itu di bagian fill-nya ini kita pilih yang ini, eyedropper, kita pilih yang orange. Nah, dia akan memberikan warna sesuai dengan yang dipilih. Selanjutnya kita bisa posisikan objek tersebut seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya ini kan berada di luar lembar kerja atau di luar kertas. Kita akan memasukkan objek tersebut, ini objek yang baru kita buat ini, ke frame. Nah, ke frame yang sudah dibuat atau kotak yang sudah dibuat. Cara memasukkannya, kita klik objeknya dulu, kemudian setelah itu kita pilih power clip, kemudian place inside frame. Oke, kita pilih framenya. Nah, sekarang dia sudah masuk ke frame. Langkah berikutnya kita membuat objeknya yang lain. Oke, kita buat lagi objeknya seperti ini misalnya. Oke, setelah itu kita lengkungkan bagian-bagian yang melengkungnya. Sorry, kita blok dulu. Oke, sudah cukup, kita geser dulu sedikit. Kemudian kita kembali, kita klik ulang, kemudian pilih ini uniform fill, kemudian kita pilih eyedropper, kemudian kita pilih warnanya. Jangan lupa yang di bagian outline-nya kita matikan warnanya. Setelah itu kita bisa taruh, sesuaikan.
Nah, kira-kira seperti ini. Oke, cukup. Selanjutnya kita masukkan lagi power clip, klik objeknya, power clip, kemudian kita pilih frame-nya. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa buat ini. Kita buat saja seperti ini. Jadi ini cara yang manual. Kita ikuti satu-satu. Bagian melengkungnya jangan lupa dilengkungkan sedikit. Oke, sudah. Kemudian kita geser sedikit dulu ke kanan biar kita bisa pick tool. Kemudian ini outline-nya dimatikan, fill-nya diberikan warna uniform fill. Kemudian kita airdropper, pilih warna. Nah, selanjutnya kita posisikan ulang objeknya. Nah, misalnya seperti ini. Selanjutnya kita masukkan lagi objek tersebut ke dalam frame. Oke, nah sudah masuk. Berikutnya kita bisa membuat ini. Ini sebenarnya bisa kita buat dari kotak yang putih ini. Nah, yang putih yang berbentuk seperti segitiga ini kita bisa membuat dari sebuah kotak. Jadi kita buat kotak sambil tahan kontrol untuk membuat kotak yang sempurna. Kemudian setelah itu pilih Shape Tool. Nah, di bagian ini itu kita bisa atur sudutnya biar dia tidak lancip. Kita tarik seperti ini. Setelah itu kita rotate, kita pilih pick tool lagi, kemudian kita klik lagi satu kali. Nah, dia akan ada tombol-tombol rotate-nya. Kemudian kita sambil tekan kontrol biar dia rotate-nya bagus. Nah, seperti ini misalnya. Oke. Setelah itu kita pilih, kita letakkan seperti ini, kita atur lagi besarnya. Kita posisikan lagi biar dia semirip mungkin. Nah, misalnya seperti ini. Langkah selanjutnya kita beri warna putih, ya kan? Warna putih, kemudian tidak punya outline. Setelah itu kita tarik lagi ke lembar kerja kita. Nah, ketika kita masukkan ini ke dalam gambar atau ke dalam frame, nah, otomatis dia akan berbentuk seperti yang tadi. Nah, itu adalah tips dan triknya. Oke, langkah berikutnya kita bisa menambahkan drop shadow. Kalau kita lihat di sini ada drop shadow, kita bisa tambahkan drop shadow di sini. Nah, seperti itu kita tarik biar dia bentuknya sama. Atau kita bisa atur seperti ini, drop shadow-nya ke bawah. Oke, seperti itu misalnya.
kemudian kita checklist. Nah, jadi drop shadow. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam frame tersebut, kita klik 2 kali saja framenya, kemudian pilih objeknya yang mau dimodif. Jadi objek yang sudah masuk frame itu masih tetap bisa dimodif. Setelah itu kita checklist untuk keluar. Di sini ada tombol stop editing content untuk keluar dari frame. Nah, hampir mirip gitu. Oke. Next kita membuat yang di bawahnya dulu, atau bisa yang ini, yang garis ini. Itu kita bisa menggunakan kotak. Nah, kotak, kemudian kita ubah sudut-sudutnya biar tidak lancip. Oke, selanjutnya kita pilih outline yang agak tebal, mungkin 2. Oh, terlalu tebal. 1 masih terlalu tebal juga. 0,75. Oke, 0,75 saja. Kita pilih yang 0,75. Kemudian warnanya berwarna putih. Nah, selanjutnya ini kita rotate. Kita klik lagi satu kali, kemudian kita rotate, kita tekan Ctrl. Nah, biar rotate-nya bagus. Oke. Berikutnya kita posisikan dia ini misalnya. Oke. Kita masukkan objek tersebut ke dalam frame. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah masuk ke dalam frame, kita klik 2 kali. Kemudian ini kan harusnya berada di bawahnya yang ini, objek yang ini. Kita bisa tekan shift, kemudian tekan pick down. Atau yang ini bisa di pick up, shift pick up. Nah, berada di atasnya sekarang. Nah, seperti ini jadinya. Oke. Nah, untuk yang membuat ini kita bisa copy. Kita klik lagi, kita bisa copy sebenarnya, copy paste saja. Kemudian kita arahkan ke sini, kira-kira seperti ini. Kemudian warnanya kita pilih ini karena warna orange ya kan. Kemudian kita checklist lagi, dia akan membuat seperti itu. Tapi posisinya kita posisikan shift pick down untuk membuatnya ke bawah. Kalau dia tidak bisa, ininya yang ditarik di atas, objeknya yang ditarik ke atas. Nah, seperti itu. Oke, sudah sama. Selanjutnya kita membuat objek yang di bawah. Jadi sama seperti tadi, kita coba buat yang paling belakang dulu. Ini, yang paling belakang ini kita bisa copy nanti yang untuk yang warna putihnya. Di warna orange-nya kita bisa sekali buat. Atau biar gampang, sepertinya yang warna putihnya saja kita jadikan reference. Nanti kita tinggal copy ke belakang. Oke, taruhlah seperti ini. Kemudian kita lengkungkan bagian ini. Oke, sudah. Nah, berikutnya kita taruh lagi di sini. Tambahkan warna menjadi warna putih, kemudian outline-nya hilang.
kita copy ini satu lagi, copy paste, kemudian kita posisikan agak ke atas, kemudian warnanya kita pick lagi, warnanya warna orange, kemudian kita taruh posisinya di bagian bawah, tekan shift pada keyboard, kemudian pick down. Oke, seperti itu. Kita agak tarik ke atas. Nah, kemudian kita bisa taruh drop shadow lagi. Ini. Oke. Jadi saya membuat objeknya semua dulu, baru dimasukkan ke dalam frame. Saya buat kotak lagi, kemudian saya miringkan. Seperti ini, ya kan? Jadi saya buatnya seperti ini. Kemudian beri warna, matikan outline-nya, pick lagi ini, saya pick lagi. Kemudian saya copy paste ini. Kemudian saya pick ulang lagi warnanya ini, yang orange. Nah, tapi ini saya lekungkan. Dilengkungkan seperti ini. Ini saya kecilkan sedikit lagi. Oke. Selanjutnya ini saya copy. Kemudian saya posisikan seperti ini. Saya matikan warnanya. Kemudian memberikan warna outline-nya. Outline-nya saya pick dari sini. Kemudian ini tadi 0,75. Nah, jadinya seperti ini. Ini ditaruh di bagian bawah, jadi shift, kemudian kita back down, shift back down. Sedikit up. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya objek-objek ini saya blok, kemudian power clip ke frame. Nah, jadinya seperti ini. Oke, kita sudah membuat desain backgroundnya. Selanjutnya kita tambahkan tulisan-tulisannya seperti ini, yang logo ini. Ini kita bisa bikin kotak dulu. Jadi bikin kotak, kemudian lengkungkan sedikit, setelah itu rotate seperti ini. Misalnya kalau terlalu besar, kita bisa ini sambil tekan shift. Oke, biar dia bentuknya tidak berubah. Nah, seperti itu. Kemudian ini saya
paste. Warna putih, pilihnya warna putih, kemudian matikan plainnya, matikan plainnya, kemudian pilih warna ada, posisikan ulang. Oke, kalau sudah seperti ini, kita bisa pilih objek tersebut, dan kita pindahkan di sini. Ini misalnya, ini harusnya di atas. Shift pick up lagi. Setelah itu ini putih ya. Oke, ini putih. Nah, sudah seperti ini. Nah, kita tambahkan lagi tulisan. Saya pilih yang Anda dapat menyesuaikan tulisan-tulisan sesuai dengan selera. Saya pilih ini. Kemudian saya pilih warna yang sama. Oke, untuk memposisikan tulisan tersebut berada di tengah-tengah halaman atau page, itu kita klik dulu teksnya. Setelah itu Ctrl Shift A, close dulu ini, Ctrl Shift A. Nah, kita pilih ini align to object, page edge. Setelah itu kita pilih yang ini, align center horizontally. Nah, dia akan berada di tengah-tengah. Saya rubah dulu teksnya biar agak bagus sedikit. Seperti ini. Oke. Kemudian tulisan di bawahnya lagi. Saya mau cari saya posisikan di tengah.
kemudian saya tambah ukurannya jadi 16 misalnya, kemudian warna tulisannya abu-abu. Oke, sekali lagi kita posisikan di tengah seperti ini. Oke, baik, silakan Anda berkreasi sesuai dengan apa yang diinginkan terkait dengan posisi objeknya. Apa mau ditambahkan objek baru, silakan ditambahkan, atau membuat objek yang lain, atau menggunakan kata-kata atau kalimat yang lain, silakan berkreasi. Terima kasih.